Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengadakan sesi pertama dengan saya Widya Purnamastri sebagai observer. Saya Isa Priyati sebagai coach. Saya Lia Mutiara sebagai koci. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iis, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Widya. Baik Bu Iis, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Bagaimana, apakah sudah siap? Insya Allah siap Bu Widya. Ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Iis. Yang pertama, mengenai praktik coaching yang dilaksanakan kemarin. Bagaimana perasaannya Bu Iis? Praktik coaching kemarin itu jujur ya, saya itu masih nervous, masih deg-degan karena baru awal ya, belum terbiasa juga dengan teknik kita juga. Nah karena itu mungkin saya harus menyesuaikan ya dan lebih belajar lagi dengan coachingnya dengan menggunakan alur tinta. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu Iis ya. Semoga di Iya kegiatan betul. kali ini lancar ya Bu Iis. Insya Allah Bu, semoga lancar. Baik, jadi pada praktek coaching ini, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang telah disediakan ya Bu. Ya Bu Widya. Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Iis, bagian mana nih yang Ibu masih kurang yakin? Nah, di sini dari 3 kompetensi itu memang ada bagian yang saya tuh masih belum yakinkan ya menurut saya. Itu di bagian presence Bu Widya. Karena di bagian present ini kan kita benar-benar harus penuh ya, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi kalau kita kurang fokus saja, otomatis kita akan kurang aktif dalam menanggapi coach. Dan tentunya sangat sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu Bu Widya. Ya, baik. Jadi Bu Iis merasa bahwa di bagian present ini ya yang perlu dikembangkan lagi. Iya, betul sekali Bu Widya. Iya. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Nah, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Uci. Seperti Ya, itu, Bu Widya. amin. Nah, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Iis ya. Selanjutnya, saya persilakan Ibu untuk melakukan sesi coaching dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian present ini apakah nantinya akan biasa saja atau justru akan meningkat sangat baik. Silahkan dilanjut ya Bu Iis ya. Oke, baik Bu Widya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Iis. Gimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oke Bu Lia, saya dengar nih katanya Bu Lia mau berbincang-bincang dengan saya. Iya betul Bu. Ya, oke Bu Lia, saya mungkin ada waktu nih 10 sampai 15 menit nih untuk kita dapat berbincang-bincang pada siang hari ini. Nah, di sini apa sih yang Bu Lia harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi gini ya Bu, saya tuh ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami Bu. Soalnya Bu Lia sedang ada masalah apa ya? Gini loh Bu, sejujurnya saya tuh merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan tuh membuat saya harus mencari solusi yang efektif gitu Bu untuk penyelesaiannya. Apa Bu Lia sudah pernah menelusuri penyebab dari masalah Bu Lia itu? Iya Bu, sudah. Mungkin yang membuat saya merasa kesulitan yaitu saya tuh mudah gugup ya Bu ya, terus sering lupa kata-kata pada saat presentasi gitu Bu. Oh ya Bu Lia. Nah, menurut Bu Lia nih, kondisi ideal yang seperti apa sih yang Bu Lia harapkan?
Nah, jadi saya tuh ingin presentasi dengan lancar, tanpa gugup. Terus juga saya harus mendapatkan umpan balik gitu Bu yang positif dari audiens. Ya, ya, baik. Adakah yang sudah Bulia lakukan nih untuk meningkatkan motivasi Bulia tadi untuk dapat presentasi dengan baik ya, seperti itu. Oh iya baik. Jadi yang saya lakukan itu saya mencoba mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan juga berlatih Bu. Sebelum itu Bulia, apakah ada tuh metode yang pernah berhasil Bulia lakukan? Jadi saya mencoba langkah-langkahnya dengan cara ini ya Bu. Dengan cara mencari referensi materi yang baik, terus juga mempersiapkan slide yang menarik, atau berlatih presentasi dengan cara fokus. Pokoknya yang penting bisa berjalan dengan lancar presentasi saya di depan umum itu Bu. Baik Bulia. Nah nih, jika kita rating nih Bulia dari angka 1 sampai 10, menurut Bulia seberapa tingkat keberhasilan metode yang tadi Bulia pakai itu? Bulia seperti kalau di rating di angka berapa? Oke, kalau saya rating mungkin 7 ya Bu, 7 atau 8 atau mungkin di atas itu lebih baik lagi Bu. Nah, itu udah baik ya, 7 atau 8 sudah bagus ya. Nah, Bulia nih, rencana apa nih yang akan Bulia lakukan nih ke depannya nih? Nah, bagaimana nih langkah-langkah Bulia itu dalam untuk merencanakan ini agar berjalan dengan lancar? Oke, itu ya Bu yang tadi itu. Jadi saya akan mencari referensi materi yang baik, mempersiapkan slide yang menarik, terus juga berlatih presentasi yang fokus, dan yang paling penting, saya berencana meminta feedback untuk memperbaiki diri saya gitu. Oke, Bulia. Nah, dari rencana yang akan Bulia lakukan ini, adakah dukungan dari pihak lain nih yang Bulia butuhkan? Oke, tentu ya Bu ya. Jadi saya tuh akan meminta bantuan teman mungkin atau mentor untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk saya. Karena saya percaya Bu, dukungan mereka itu akan menjadi motivasi untuk saya. Ya, seperti itu ya. Nah, semoga rencana Bulia itu berjalan dengan lancar sesuai yang Bulia harapkan. Nah, bagaimana nih perasaan Bulia nih setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Oke, perasaan saya cukup lega ya Bu, karena terima kasih nih Bu Is di sini sudah meluangkan waktu untuk saya berkeluh kesah. Ya, Bulia, sama-sama. Sebelum kita akhiri nih percakapan kita, Bulia, masih ada nggak nih hal yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Oke, mungkin saya rasa sudah cukup ya Bu. Terima kasih atas bentuk partisipasinya dengan mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bulia. Saya juga senang Bulia bisa mendengarkan cerita Bulia. Saya akan tunggu semoga rencana Bulia yang telah disusun itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi di lain waktu ya Bulia. Oke Bu. Oke, saya akhiri ya Bulia. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah kita beri tepuk tangan untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Iis dan Ibu Lia sudah melakukan praktek coaching dengan sangat-sangat baik. Nah, sudah terlihat ya alur tirtanya pada percakapan, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian ada yang saya ingin tanyakan dari praktek coaching yang sudah Ibu Iis lakukan sama Bu Lia nih, khususnya kepada Bu Iis selaku coach. Menurut Bu Iis, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Oke Bu Widya, menurut saya ya indikator keberhasilan dari diskusi itu yang tadi saya coaching dengan Bulia, yaitu tadi saya menemukan bahwa Bulia itu bisa menemukan rencana
atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bulia. Nah, tadi Bulia juga dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Seperti itu, Bu Widya. Baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti bisa Ibu terapkan ya Bu Lia ya. Nah, tadi Ibu sampaikan kepada saya bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Bu Iis sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapi. Dapat memotivasi coaching dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah disusun dengan lebih maksimal. Terima kasih ya Bu Iis selaku coach dan Bu Bia selaku coach atas praktek coaching hari ini. Telah memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi ya Bu Iis, sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia sebagai observer. Saya Muhammad Holis selaku coach. Saya Sapriati selaku coaching. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mulai sesi coaching kali ini. Saya terlebih dahulu kepada coach ya, Pak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Baik, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Bagaimana? Apakah sudah siap? Tentunya sudah siap dong Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Iis ya, dengan Ibu Iis. Ya. Oke, gini Pak, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih. Yang pertama mengenai praktek coaching yang dilaksanakan kemarin. Bagaimana perasaannya itu, Pak? Untuk praktek coaching kemarin ya Bu, yang pastinya saya masih belum masih agak nervous ya, deg-degan karena awal-awal itu belum terbiasa juga kan harus ada teknik tirtanya karena harus sesuai dengan alur itu Bu. Nah, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya, Pak. Nah, semoga di kegiatan kali ini akan berjalan dengan lancar. Amin, ya Bu, semoga saja lancar Bu. Nah, baik. Jadi pada kegiatan praktek coaching kali ini saya akan melakukan penilaian menggunakan rubrik yang telah disediakan ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang menurut Pak Holis masih kurang yakin? Di bagian mana itu, Pak? Kalau saya sih lebih ke bagian person ya Bu ya, atau kehadiran penuh. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi kalau kita kurang fokus, otomatis kita akan kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sangat sulit juga kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya? Iya Bu, betul Bu. Terakhir nih ya Pak, apa yang Bapak harapkan dari coaching kali ini? Yang pasti yang saya harapkan sih ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu. Oke, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya. Dan selanjutnya saya persilahkan ke Pak Holis untuk melakukan sesi coaching. Dan sebagai observer tentu saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja atau mungkin justru meningkat ya Pak, gitu. Silahkan dilanjut Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu, terima kasih banyak nih, semoga kegiatan nanti
dapat berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Amin, alhamdulillah. Saya lanjut Bu ya sama Iya. Koci. Silakan Oke. Pak. Oke, mohon izin Ibu Iis, udah siap ya? Ya, siap Pak Nurholis. Oke, kita mulai saja praktek coachingnya. Kita mulai Bu Iis ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Selamat nih? siang, Pak Nurholis. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Nurholis baik. Terima kasih ya Bu Iis ya sudah menemui saya. Saya mempunyai waktu 10 sampai 15 menit untuk kita bercakap-cakap atau berdiskusi mengenai permasalahan kita kali ini. Apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap dari percakapan kita ini saya dapat menemukan solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya alami sekarang Pak, dan saya juga dapat mendapatkan gambaran dari permasalahan yang saya alami untuk sekarang ini Pak Nurholis. Amin, amin. Oh gitu ya. Memangnya ada masalah apa Bu? Ini Pak, saya punya murid, satu murid saya atas nama Imam. Dia itu jarang banget ke sekolahnya itu Pak. Dalam satu minggu itu ada aja tidak masuknya. Kadangkala satu minggu itu hanya 2 hari, kadangkala 3 hari. Jadi saya merasa, aduh gimana ya dengan murid saya ini Pak. Oh Seperti itu, gitu. Pak. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu sudah menelusuri ya atau mencari tahu penyebabnya dari masalah itu apa kira-kira? Kalau menelusuri lebih dalam, saya belum Pak. Mungkin karena saya merasa sibuk Pak ya. Saya itu mungkin sekarang sedang banyak tugas. Mungkin saya tuh belum terlalu mendalami apa sih penyebab dari masalah Imam itu Pak. Begitu. Kondisi ideal yang Ibu Iis harapkan seperti apa? Saya sih mengharapkan bawaan murid saya itu bisa rajin semuanya, tidak ada kendala gitu dalam belajarnya juga. Nah, justru ada satu anak ini kan masih sering tidak masuk. Nah, saya sih berharapnya yang anak yang murid saya yang satu ini, Imam itu bisa rajin sekolahnya Pak Nurholis. Oh gitu ya Bu, mohon maaf kalau bisa saya simpulkan jadi si Imam ini jarang masuk, kemudian motivasi belajarnya gitu ya, kurang gitu Bu ya. Iya Pak. Coba nih Bu, adakah yang Ibu lakukan gitu untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Mungkin saya akan melakukan pendekatan sepertinya Pak Olis ya, melakukan pendekatan terhadap murid saya tersebut. Seperti itu seperti Pak Olis ya. Coba, apa ada metode yang berhasil yang pernah Ibu lakukan di dalam kelas gitu? Nah, saya sebelumnya memang pernah juga mendapatkan permasalahan seperti ini Pak. Saya pernah mencoba melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut, memberikan perhatian lebih terhadap siswa tersebut yang mempunyai masalah, melakukan pendekatan juga dengan orang tuanya, menanyakan penyebabnya kenapa anak tersebut sering tidak masuk sekolah, dan juga mengajak orang tuanya juga bekerja sama untuk dapat memotivasi anaknya atau siswa tersebut agar dapat rajin ke sekolah. Mungkin seperti itu Pak Nurholis. Bagus Bu ya, jadi metodenya itu bagus ya yang pernah berhasil itu. Jika kita rating nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10 nih, menurut Ibu Iis nih, seberapa tingkat keberhasilan yang Ibu Iis metode tadi itu tuh, yang diterapkan kepada murid itu? Kalau saya rating dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di angka 8 deh Pak Nurholis ya. Sebenarnya kalau saya sih pengennya sih benar sempurna di angka 9 dan di angka 10. Tapi menurut saya kalau udah di angka 8 aja udah cukup baik. Amin, amin. Mudah-mudahan Bu ya bisa ya.
Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan tuh ya metodenya, terus pingin ke angka 8 nih. Nih sekarang nih, apa rencana Ibu yang akan dilakukan, bagaimana langkah-langkahnya agar rencana tadi atau metode tadi berjalan dengan baik? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan terhadap imam tadi, menanyakan langsung kepada anaknya. Yang kedua, mungkin saya harus memberikan perhatian yang lebih terhadap imam. Apabila ketika dia masuk kelas, saya akan berikan perhatian lebih. Yang ketiga, mungkin saya akan melakukan pendekatan atau home visit terhadap orang tuanya, mengajak orang tuanya untuk bekerja sama agar bisa memotivasi imam ini agar bisa lebih rajin untuk ke sekolah, tidak banyak males lagi, dan juga mempunyai semangat untuk belajar. Yang keempat, mungkin saya juga akan mengajak teman dekat imam. Teman dekat imam juga agar imam ini bisa rajin ke sekolah, agar punya motivasi belajar yang tinggi juga, dan juga tidak banyak males lagi. Seperti itu, Pak. Bagus tuh Bu ya, menurut saya sangat bagus sekali ya. Adakah Bu dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan selain tadi yang Ibu sebutkan tadi, misalkan? Nah, dukungan itu memang sangat dibutuhkan ya Pak Nurholis, agar rencana tadi bisa berhasil. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, yang pertama mungkin dukungan dari orang tua, karena orang tua itu adalah orang yang terdekat murid tersebut atau anaknya juga kan. Yang kedua, selain orang tua, yaitu teman dekatnya, teman dekat imam yang bisa saya ajak kerjasama juga biar sama-sama kita merangkul imam, memberikan perhatian juga agar imam tersebut mempunyai semangat belajar dan juga tidak lagi banyak malesnya untuk ke sekolah. Sepertinya itu deh dukungannya. Wah, bagus sekali nih Bu Is ya. Saya sudah tidak sabar lagi nih menanti kemajuan dari imam ini ya Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah, tadi kan Ibu sudah menemukan tuh solusinya tuh. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya tadi? Alhamdulillah Pak, sekarang saya merasa lega, merasa oh iya ternyata memang solusinya saya dapatkan dari hasil berbincang ini. Saya juga sudah merasa bahwa sepertinya saya harus melakukan tindakan-tindakan atau rencana yang lebih baik lagi agar dapat meningkatkan semangat belajar murid saya itu. Seperti itu Pak Nurholis. Amin, amin, amin. Tetap semangat Bu ya. Siap. Apakah ada hal lain Bu yang ingin disampaikan lagi kepada saya? Sepertinya sudah cukup ya Pak Nurholis. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Nurholis sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau mendengarkan curhatan saya, dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong saya juga untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu Iis, bisa memberikan bantuan kepada Bu Iis dan bisa sharing sama Bu Iis. Saya juga bisa belajar banyak dari Bu Iis ya. Mungkin Bu Iis terima kasih ya. Saya akhiri aja ya sesi coaching kali ini, kan saya ada kegiatan selanjutnya ya. Kita akhiri ya. Terima kasih Bu Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nurholis. Oke, sudah selesai. Sudah selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah udah Ibu. Wah, alhamdulillah ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini keren sekali. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Ya. Jadi nih untuk kegiatan coaching hari ini Bapak Holis sebagai coach dan Ibu Iis sebagai coach sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur Tirta pada percakapannya yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih dari praktek coaching yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, khususnya kepada Pak Holis ya selaku coach. Menurut Bapak nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi?
Menurut saya sih Bu, indikator keberhasilannya dari diskusi tadi, praktek coaching sama Ibu Iis, yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencananya tuh, atau menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Bu. Jadi Bu Iis ini tadi kan udah ini Bu, menemukan rencana aksinya sendiri, solusinya sendiri. Dia juga sudah berkomitmen, tanggung jawab akan menyelesaikan permasalahannya itu Bu. Seperti itu. Wah, keren. Oke, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti bisa Ibu terapkan ya Bu Iis, betul? Iya betul Bu Lia. Nah, tadi Pak Holi sampaikan kepada saya bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Pak Holi sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapi, serta juga dapat memotivasi coach dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah disusun dengan lebih maksimal. Gitu ya Pak, Bu. Ya, Nah, Bu, terima makasih. kasih nih untuk Pak Holi selaku coach dan Ibu Iis selaku coach atas praktek coaching kali ini. Dan memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensinya sehingga tercipta itu ya solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Baik, terima kasih nih Bapak Ibu. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Lia. Iya. Oke, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya di sini sebagai observer, Saya Widya sebagai coach. Saya Muhammad Nurholi sebagai coach. Oke, baik Bapak Ibu, di sini karena saya sebagai observer, saya akan mengadakan praobservasi terhadap coach, terhadap Bu Widya ya Bu Widya ya. Iya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Iis. Bagaimana kabarnya Bu Lia siang ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Baik Bu Widya, hari ini Bu Widya dengan Pak Nurholis akan mengadakan coaching ya. Bagaimana Bu Widya, apakah sudah siap? Bismillah, siap Bu. Oke, berhubung sebagai tugas saya itu sebagai observer, nih ada beberapa hal nih Bu Widya yang akan saya tanyakan nih kepada Bu Widya. Yang pertama, mengenai praktek coaching nih yang dilaksanakan kemarin. Menurut Bu Widya itu gimana perasaannya tuh kemarin? Nah, untuk praktek coaching kemarin Bu, yang pasti saya ngerasa nervous ya Bu ya, deg-degan gitu. Soalnya kan baru awal, terus belum terbiasa juga dengan alur kita gitu Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu Widya ya, semoga di kegiatan coaching kali ini dilancarkan ya Bu Widya. Bu, amin. Oke Bu Widya, jadi pada kegiatan praktek coaching kali ini saya sebagai observer akan melakukan penilaian ya Bu Widya menggunakan rubrik yang telah disediakan. Oke Bu Widya. Iya Bu. Selanjutnya dalam proses coaching kan ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bu Widya nih, apa sih yang masih kurang yakin nih di bagian mana menurut Bu Widya? Iya Bu Iis, kalau saya sih lebih di bagian present ya.
Karena kan kita harus tenang, harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang dibicarakan oleh coach. Jadi kalau misalnya kita kurang fokus, otomatis kan kita akan kurang aktif ya dalam menanggapi coach, dan tentunya sangat sulit juga gitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Iis. Nah, betul sekali Bu Widya, yang dikatakan Bu Widya tadi, baik. Jadi di sini Bu Widya merasa bahwa di bagian present masih perlu dikembangkan lagi ya. Iya betul Bu. Oke. Terakhir nih Bu Wid, apa nih yang Bu Wid harapkan dari kegiatan coaching kali ini? Iya Bu Iis, saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Begitu Bu Iis. Oke, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Wid. Nah, selanjutnya saya persilakan nih Bu Widya melakukan coaching dengan Pak Rolis. Nah, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja atau justru akan meningkat sangat baik? Oke, silakan dilanjut ya Bu Wid. Baik, terima kasih Bu Iis. Ya. Oke Pak Nurholis, apakah sudah siap? Oke Bu, udah siap Bu. Baik Pak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nurholis? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Nurholis sudah datang di sesi coaching ini. Sesi coaching ini tidak akan lama ya Pak Nurholis ya. Mungkin hanya 10-15 menit saja. Nah, pada sesi coaching kali ini, apa yang ingin Bapak Holis bicarakan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi begini Bu Wid, saya kan ada permasalahan Bu di kelas, terutama Bu di kelas 10-2. Di kelas 10-2 itu, kenapa ya anak-anak itu motivasinya menurun gitu, atau kurang antusias Bu mengikuti kegiatan pembelajaran saya Bu di kelas Bu. Seperti itu Bu. Oh iya, jadi kurang antusias ya Bu ya, ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Nah, harapan Pak Holis setelah percakapan ini mendapatkan apa Pak? Setelah percakapan ini sih saya inginnya itu Bu, anak-anak antusias Bu belajarnya, kemudian motivasinya meningkat gitu Bu, seperti itu. Oke, antusias dan motivasinya meningkat gitu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi, menurut Pak Holis, anak yang termotivasi atau motivasinya meningkat itu seperti apa? Kalau menurut saya sih Bu ya, jadi anak-anak motivasinya itu kalau meningkat itu jadi mereka mengikuti pembelajaran dengan baik, semangat, antusias Bu gitu. Jadi menyenangkan seperti itu Bu. Iya, jadi mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan antusias ya Pak ya. Ya. Nah, untuk Pak Holis nih, menurut Pak Holis, penyebab murid Pak Holis kurang termotivasi itu apa ya? Saya kayaknya Bu ya, jadi pembelajaran saya yang hanya mengandalkan modul, buku teks gitu Bu, jadi monoton gitu Bu ya, mungkin itu Bu, seperti itu. Iya, jadi pembelajaran yang monoton kata Pak Nurholis ya? Iya Bu. Oh baik. Dari skala 1 sampai 10, murid yang termotivasi untuk belajar di kelas Pak Holis itu di skala berapa Pak Holis? Di angka 6 Bu, kira-kira lah seperti itu Bu. Oh, di angka 6. Lalu Pak Holis ingin menaikkan ke angka berapa? Saya sih pinginnya mah bagus Bu, pingin menaikkan ke angka 9, 10, tapi untuk waktu dekat ini saya ingin menaikkan minimal ke angka 8 Bu. Oh baik, berarti Pak Holis ingin menaikkan ke angka 8 ya Pak Holis ya? Ya Bu Wid. Nah, untuk menaikkan motivasi murid ke angka 8 ini nih, apa rencana yang akan Bapak lakukan? Saya sih berencana Bu, jadi saya sudah berencana nih, saya akan menyiapkan pembelajaran yang menarik, saya akan menyediakan media pembelajaran yang menarik seperti video pembelajaran, kemudian tayangan slide yang menarik, kemudian juga saya akan menggunakan pembelajaran berbasis IT atau menggunakan apa ya Bu, HP gitu. Mereka kan pada bawa HP tuh Bu, game dan sebagainya Bu, seperti itu Bu.
Oh baik, berarti rencana Pak Holis untuk meningkatkan motivasi siswa itu dengan pembelajaran berbasis IT ya Pak ya, berbasis teknologi ya? Iya Ibu, betul Bu. Iya, Pak Holis, siapakah yang dapat membantu Pak Holis dalam menjalankan rencana ini? Kayaknya Bu, saya akan minta bantuan kepada Ibu Sri deh, wali kelasnya kelas 10-2. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada Pak Solikin. Kebetulan Pak Solikin itu kayaknya ahli deh membuat media-media pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, baik. Berarti nanti berkolaborasi dengan Bu Sri selaku wali kelas dan Pak Solikin selaku ahli IT ya, Pak ya? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, menurut Pak Holis, kapan nih rencana ini akan dilaksanakan? Saya sih secepatnya Bu, karena tapi ada kegiatan P5 minggu besok. Kemungkinan setelah kegiatan P5 saya akan laksanakan Bu. Oh iya, berarti setelah kegiatan P5 ya Pak ya? Iya Bu. Nah baik Pak Holis, kita sudah berada di akhir sesi coaching nih. Dari percakapan ini apa yang Pak Holis dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Alhamdulillah saya mendapatkan setelah sesi percakapan ini saya mendapatkan solusinya gitu Bu. Saya mendapatkan ide-ide. Saya juga ingin gitu Bu, segera melaksanakan rencana saya gitu Bu. Seperti itu Bu. Baik, amin. Semoga apa yang direncanakan oleh Pak Holis berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Holis ya. Minggu depan kita akan ada pertemuan lagi Pak nih. Saya juga penasaran nih dengan hasil rencana yang sudah Bapak terapkan di kelas. Terima kasih ya Pak Holis. Baik Bu, ya. Terima kasih Bu, saya juga sama-sama sudah banyak Ibu membantu saya. Mudah-mudahan saya berhasil ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah untuk kegiatan praktek coaching hari ini Bu Widya, Pak Holis sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Saya melihat alur ceritanya pada percakapan ini sudah terlihat, yaitu tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Widya selaku coach. Bu Widya, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi menurut saya Bu Iis, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat mengarahkan coachee dalam menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, serta dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Begitu Bu Iis. Oke, baik Bu Widya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti bisa diterapkan ya Pak Holis ya? Ya Bu, betul, saya bisa terapkan. Nah, tadi Ibu sampaikan kan setelah observasi tadi bahwa ingin mengembangkan kompetensi present ya, atau kehadiran penuh ya Bu Widya. Nah, di sini saya mengamati dari hasil kegiatan coaching tadi bahwa Bu Widya sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena tadi Bu Widya tadi sudah mendengarkan dengan baik, mendengarkan secara penuh, menjadi pendengar setia, dan pada praktek coaching ini Bu Lia juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat coachee atau panelis tadi menjadi lebih terbuka ya dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh panelis itu atau oleh coachee tersebut. Nah, serta Bu Widya juga dapat memotivasi coachee tadi dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah disusun dengan lebih maksimal. Tadi sudah berjalan dengan baik. Oke, Bu Widya, terima kasih untuk Bu Widya selaku coach dan Pak Rolis selaku coachee atas praktek coaching kali ini dan memberikan pelajaran juga untuk kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Nurholis, Pak Bu Widya.
saya akhiri untuk kegiatan coaching ini. Saya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampil lagi Bu Wid 4. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itulah demikian praktek coaching dari kami kelompok 3, 4 orang ya, dalam kegiatan demonstrasi kontekstual CGP modul 2.3 CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.